Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mengenalkan kepada semuanya saja istilah membaca intensif dan membaca ekstensif dalam sebuah pembelajaran. Baik, saya lanjutkan. Adapun tujuannya adalah yang pertama, mendefinisikan membaca intensif dan ekstensif. Tujuan kedua, menjelaskan manfaat membaca intensif dan ekstensif. Tujuan yang ketiga, yang terakhir adalah menjelaskan karakteristik membaca intensif dan ekstensif. Mungkin bagi Bapak Ibu yang berbasis guru bahasa, hal tersebut merupakan sebuah istilah atau istilah yang sudah biasa yang didapat atau didengar. Namun untuk sebagian daripada teman-teman guru yang mungkin berbasik bukan dari guru bahasa, itu merupakan hal yang baru barangkali seperti itu. Definisi umum dari membaca intensif itu adalah merupakan kegiatan membaca teks bacaan secara seksama sungguh-sungguh begitu ya, mendalam dengan menangkap lebih dalam informasi yang ada di dalam teks. Jadi membacanya dengan penuh fokus seperti itu. Sedangkan membaca ekstensif ini merupakan kegiatan membaca sebanyak-banyaknya dan membaca untuk kesenangan. Ini biasanya membaca yang kalau di pembelajaran itu tidak ada tagihan, membaca bebas. Misalnya guru memerintahkan siswanya ke perpustakaan untuk membaca bacaan secara bebas memilih, dan setelah melakukan kegiatan itu tidak ada lagi tagihan. Berbeda dengan yang pertama tadi ya. Oke, kita lanjutkan. Manfaat daripada membaca intensif, yang pertama adalah membaca intensif ahli dalam mengekstrak informasi dari teks. Dia bisa mengolah informasi yang ia baca. Kemudian untuk berikutnya, membaca ekstensif ini akan menjadi pembaca yang fasih, hafal. Yang kedua akan menjadi pembaca yang membaca seumur hidup. Ini menjadi sebuah kebiasaan seperti itu. Baik, saya lanjutkan karakteristik daripada membaca intensif. Siswa fokus pada kosakata dan tata bahasa, membaca kata demi kata ya. Jadi secara fokus gitu ya, tertuju pikirannya ya, tidak sembarangan ya. Karena biasanya itu ada tugas, ada tagihan yang diminta setelah melakukan membaca. Kegiatan membaca menjadi sangat lamban karena butuh pemahaman isi daripada bacaan, maka membacanya lamban. Berikutnya, teks yang dibaca panjangnya terbatas. Biasanya sudah ditentukan oleh guru ya, misalnya satu tema ya, tema apa gitu ya, jadi tidak terlalu panjang. Berikutnya, teks ditulis dengan bahasa yang sangat rumit. Nah, ini untuk menerjemahkan salah satu istilah dalam bacaan itu dibutuhkan alat bantu ya, seperti kamus. Itu karakteristik daripada membaca intensif. Berikutnya adalah karakteristik membaca ekstensif. Yang pertama, akan menjadi pembaca yang fasih.
akan menjadi pembaca yang fasik. Yang kedua, akan menjadi pembaca yang membaca seumur hidup. Ini menjadi sebuah kebiasaan, rutinitas ya, karena dari kegiatan membaca itu akhirnya merupakan sebuah seolah-olah kebutuhan ya, seperti itu, sehingga menjadi membaca seumur hidup. Oke. Secara keseluruhan bahwa perbedaan daripada membaca intensif dan ekstensif bisa saya tuliskan di sini menjadi sebuah ringkasan ya. Di pengertiannya, kalau membaca intensif itu adalah kegiatan teks pendek secara sama. Kalau ekstensif ini kegiatan membaca cepat dan sebanyak-banyaknya. Tujuannya untuk membaca intensif adalah untuk memahami bacaan secara seksama dan detail, mendalam gitu. Kemudian membaca ekstensif ini untuk mendapatkan informasi atau yang bersifat untuk kesenangan saja ya. Nah, kemudian jenis bacaannya ini siswa membaca satu pilihan bacaan yang sama yang disediakan atau ditentukan oleh guru. Ini adalah untuk membaca intensif, jadi temanya sudah ditentukan. Kemudian kalau membaca ekstensif itu siswa diberi kebebasan untuk memilih bacaannya sendiri. Biasanya siswa mencari bacaan yang mudah dan menarik sesuai dengan minat mereka. Jadi Bapak Ibu guru ketika memberikan tugas untuk membaca ekstensif ini tidak ada tagihan di akhir kegiatan ya. Dan anak diberi kebebasan seluas-luasnya untuk membaca apa saja yang mungkin ada di perpustakaan. Kemudian contoh bacaan kalau membaca intensif ini adalah membaca buku teks pelajaran yang dibutuhkan dalam pelajaran. Kemudian membaca buku cerita, majalah, koran, novel, ini adalah salah satu contoh bacaan ekstensif. Demikianlah tentang membaca intensif dan ekstensif dalam pembelajaran. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.